3519. Ternyata itu Tuan Zhao. Ye Chong berpikir sejenak dan menemukan jawabannya. Token ini pasti merupakan hal yang sangat penting. Sedemikian pentingnya sehingga setelah kematian Raja Dharma Bintang 9, dia takut seseorang akan merampok makamnya dan mengambilnya. Oleh karena itu, Raja Dharma Bintang 9 menggunakan tipuan dan meletakkan token asli di dalam gua sebelumnya, sedangkan token palsu dibawa sendiri ke dalam peti mati. Token ini sebenarnya tidak mencolok ketika ditempatkan di antara harta karun. Jika Yu Xinlan tidak mendapatkannya secara tidak sengaja, Ye Chong tidak akan mempedulikannya. Namun jika dipegang di tangan Raja Dharma Bintang 9, lain halnya. Jadi Raja Dharma Bintang 9 menggunakan metode ini untuk menipu semua perampok makam 100 tahun kemudian, termasuk pendeta Tao buta yang licik ini. Di sisi lain, pria gendut dan pendeta Tao yang buta masih saling balas dendam. Saat ini, Wu Jie berbicara, "Pria gendut, berikan tanda itu kepada pendeta Tao yang buta. Seperti yang kami katakan sebelumnya, kami harus menepati janji kami. Kami memiliki harta lainnya." Meski pria gendut itu enggan menyerah, akhirnya ia menyerah. Dia menyingkir dan mulai mengisi sakunya dengan harta lainnya. Pendeta Tao yang buta itu berterima kasih kepada Wu Jie. Wu Jie berkata, "Sama-sama. Tetapi Anda harus memberitahu saya untuk apa token ini digunakan." Pendeta Tao yang buta berkata, "Ini adalah tanda yang digunakan oleh Raja Dharma Bintang 9 untuk membuka gerbang ke dunia bawah. Adapun kegunaan spesifiknya, saya tidak tahu." Setelah mendengar ini, Wu Jie merasa lucu. Orang seperti dia tentu saja tidak akan percaya pada dunia bawah. Namun, setelah Ye Chong mendengar ini, hatinya tergerak. Sekarang dia semakin yakin bahwa benda ini memiliki hubungan yang baik dengan lampu pemicu jiwa. Pendeta Tao yang buta itu tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan mengulurkan tangannya lagi untuk mengambil tanda itu. Namun, saat dia mengambil token itu, seluruh makam tiba-tiba bergetar. Tidak, mekanismenya telah terpicu. Meng Suiping jarang mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap mata, paku yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari dinding ruang makam. Lantai dan langit-langit mulai bergerak ke tengah, dan seluruh ruangan terus menyusut. "Tidak, ini jebakan," teriak Fatih. Untuk sesaat, semua orang panik dan lari ke segala arah, berusaha mencari jalan keluar. Namun pintu keluar makam juga menyusut. Paku-paku itu mendekat tanpa ampun, dan 2 orang di lingkaran luar telah ditikam hingga tewas. Jeritan datang satu demi satu, dan lelaki gemuk itu juga menjerit. Kakinya tergores duri tajam, dan tanah berlumuran darah. 2 lagi pendeta Tao yang buta ditikam sampai mati. Orang tua yang bermain monyet dan Zhao Xie juga sangat berbahaya. Grandmaster yang terluka tidak dapat mundur saat ini.
Segitiga besi perampok makam tidak berdaya. Mensweeping memegang pisau berpunggung hitam. Tapi dia tidak bisa menahannya lama-lama. Sepertinya satu-satunya cara untuk melarikan diri dari sini adalah dengan melompat ke bawah. Namun, jika Anda melompat ke bawah, meskipun Anda tidak ditikam sampai mati, Anda tetap akan terlempar hingga mati. Pada saat ini, Pendeta Tao yang buta tiba-tiba berkata, "Dengarkan saya, ada beberapa berlian dengan warna berbeda di langit-langit tahan berlian ini." Saat ini, langit-langit telah mencapai puncak kepala semua orang, dan semua orang dapat meraihnya dengan tangan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pendeta Tao yang buta itu, semua orang melihat ke langit-langit. Benar saja, langit-langitnya tidak sepenuhnya terbuat dari batu hitam. Ada lebih dari selusin berlian dengan warna dan ukuran berbeda yang tertanam di batu hitam tersebut, memancarkan warna cahaya berbeda. Pada awalnya, perhatian semua orang tertuju pada harta karun di tanah, dan tidak ada yang melihat ke langit-langit. Manusia monyet tua itulah yang pertama kali mengulurkan tangan dan menekannya. Ketika dia menekannya, dia menemukan bahwa berlian itu dapat ditekan. Dengarkan saja bunyi, berderit, dan area sekitarnya menyusut perlahan. Ketika semua orang melihat bahwa itu efektif, mereka segera mengulurkan tangan untuk menekan berliannya. Totalnya ada lebih dari selusin berlian. Untungnya, ada cukup banyak orang. Jadi semua orang menekan satu potong dan memasukkan semua berlian itu. Ruang di sekitarnya juga berhenti menyusut sepenuhnya. Semua orang menghela nafas lega. Melihat sekeliling sekarang, saya melihat bahwa sebagian besar orang telah meninggal. Mereka semua adalah bawahan Pendeta Tao yang buta. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Pendeta Tao yang buta itu telah mencapai pintu makam. Jika pintu makam tidak menyusut, dia pasti bisa melarikan diri sekarang. Ye Chong dan Yu Xinlan berdiri bersama. Yu Xinlan menekan berlian dengan jari rampingnya, sementara Ye Chong berdiri di sana tanpa bergerak. Orang buta, itu semua berkat-Mu. Kalau tidak, pria gendut itu akan tertusuk-tusuk sate. Tapi matamulah yang memungkinkanmu menemukan berlian ini. Saat ini, Wu Jie tiba-tiba menyadari, kamu tidak buta, bagaimana kamu bisa melihat? Ketika Wu Jie mengatakan ini, semua orang bereaksi dan memandang orang buta itu. Pada saat ini, orang buta itu berhenti berpura-pura dan mencibir sinis, "Jie, Jie, Jie. Tentu saja saya tidak buta. Menurut Anda apakah saya buta?" kata Pendeta Tao yang buta itu sambil melepaskan wajahnya. Ini bukan tentang melepas kacamata hitam Anda, ini tentang melepas wajah Anda. Ternyata Pendeta Tao buta ini datang ke sini dengan menyamar memakai masker kulit manusia. Dan ketika Pendeta Tao yang buta itu mengungkapkan warna aslinya, semua orang termasuk Ye Chong terkejut. Pendeta Tao buta ini tidak lain adalah Tuan Zhao.
Zhao Xie dan lelaki tua yang bermain monyet itu melebarkan mulut mereka. "Kakek, kamu?" Zhao Xie terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Orang tua yang bermain monyet juga tampak terkejut. Dua dari mereka, satu adalah cucu Tuan Zhao, yang lainnya adalah bawahan Tuan Zhao yang paling cakap, tetapi mereka tidak menyadarinya. Tuan Zhao terkekeh. "Apakah menurut Anda saya benar-benar dapat mempercayai Anda untuk datang membawa barang sepenting itu?" Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa Tuan Zhao datang ke sini dengan menyamar hanya untuk memastikan tidak ada yang salah. Namun, masuk akal jika anjing gila juga merupakan bawahan Tuan Zhao. Tuan Zhao akan membunuhnya kapanpun dia berkata, yang memang agak kejam. "Oh, menurutku dia siapa? Ternyata Tuan Zhao dari dunia perampok makam. Aku sudah lama mengagumi namanya." Saat ini, Zhao Xie berkata dengan penuh semangat, "Kakek, alangkah baiknya jika saya tahu itu kamu. Tolong selamatkan saya." Zhao Xie memegang dua berlian di tangannya. Tuan Zhao mencibir, "Untuk cucu yang tidak berguna seperti Anda, apa gunanya saya bagi Anda? Lebih baik Anda mati." Ketika Zhao Xie mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Kakek tidak menginginkannya." Tuan Zhao mengabaikan Zhao Xie, tersenyum pada pemain monyet tua itu dan berkata, "Huang tua, tolong temani cucuku di jalan." Semua orang tiba-tiba merasakan firasat buruk. "Tuan Zhao, apa yang akan Anda lakukan?" Wu Jie bertanya. "Sudah kubilang, dasar bodoh, jangan biarkan pikiranmu mengembara. Kalau tidak aku tidak akan bisa membiarkanmu," kata Fatih. Tuan Zhao mencibir, "Dasar pria gendut, kamu paling pantas mati. Aku sangat berharap melihatmu dihancurkan menjadi pai daging dengan mataku sendiri." Ye Chong dan Yu Xinlan saling berpandangan. Keduanya tahu bahwa Tuan Zhao akan menimbulkan masalah. Benar saja, Tuan Zhao awalnya mengangkat tangannya dan menekan sebuah berlian. Ketika semua berlian ditekan, mekanisme di sekitarnya berhenti dan pintu kembali ke keadaan semula. Tiba-tiba, Tuan Zhao menarik tangannya, lalu menghindar, mengambil 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, dan melarikan diri dari pintu, begitu saja. Dan berlian itu muncul lagi, dan mekanismenya dimulai lagi. "Aku, Cao, orang tua, kembalilah ke sini," teriak pria gendut itu. Tapi sekarang sudah terlambat. Tuan Zhao menghilang. Ruangan di sekitarnya menyusut lagi. Paku menjadi lebih panjang, dan semua orang tidak punya kesempatan lagi untuk menekan berlian Tuan Zhao. Bersambung.